Fasilitas kesehatan yang mudah diakses dengan pelayanan berkualitas adalah impian semua orang, tapi sudah menjadi rahasia umum. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas masih belum merata di seluruh Indonesia. Walau pembangunan dan revitalisasi fasilitas kesehatan sudah digenjot, fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih sangat minim. Pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis memang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama untuk daerah Indonesia Timur. Tapi di Kabupaten Konawe, ada cerita yang sedikit berbeda. Sejak 2016, kabupaten yang terkenal sebagai daerah penghasil beras di Sulawesi Tenggara ini mempunyai rumah sakit tipe D berkapasitas 204 kamar tidur. Rumah sakit yang menjadi bangunan paling megah di kota ini menjadi andalan untuk warga Konawe dan di 3 kabupaten di sekitarnya. Saat ini, tantangan bagi pemerintah untuk membenahi puskesmas sebagai tindakan medis awal supaya tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit umum daerah. Di samping itu, tenaga kesehatan atau nakes di Konawe juga masih kurang, khususnya dokter spesialis, bidan, dan perawat. Halo sahabat konten, berjumpa lagi bersama kami tim Jelajah Infrastruktur Kesehatan. Kami sedang bersama Bapak PJ Bupati Kabupaten Konawe, Pak Stanley. Kami mau tahu Pak mengenai bagaimana infrastruktur kesehatan di Konawe ini Pak, seperti apa kesiapannya? Ya kalau lihat dari sisi infrastruktur, ya sebenarnya di Kabupaten Konawe ini sudah melaksanakan atau menyediakan infrastruktur itu semaksimal mungkin. Memang kalau kita lihat dari jumlah di rumah sakit, baik yang rumah sakit milik pemerintah dan milik swasta itu memang menurut kami itu masih kurang. Namun tentunya kita juga harus memprediksi berapa sih jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Konawe dengan mengestimasi berapa sih persentase dari jumlah penduduk kurang lebih 300.000 itu yang mengalami sakit, baik itu sakit yang menular, sakit umum, atau sakit-sakit yang sifatnya memerlukan penanganan khusus. Memang kalau dari sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah Kabupaten Konawe yang ada, ini memang sudah semaksimal mungkin pemerintah menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana atau emplasemen yang ada di Rumah Sakit Blut, Rumah Sakit Umum Daerah Konawe, termasuk dengan pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas-puskesmas di setiap kecamatan. Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe ini ada 28, dan itu sudah ada fasilitas layanan kesehatan yang dilaksanakan di pusat kesehatan masyarakat di kecamatan-kecamatan. Dan untuk penanganan penyakit memang karena faktor jarak antara ibu kota kabupaten, tempat lokasi daripada rumah sakit umum daerah itu memang sangat jauh, sehingga antisipasi pemerintah Kabupaten Konawe bagaimana memfasilitasi puskesmas itu dalam rangka untuk melakukan tindakan medis awal, yang tentunya dari hasil tindakan medis yang dilakukan oleh puskesmas yang ada, ini akan dianalisa dan diamati penyakit daripada masyarakat yang ada ya, atau yang menjadi pasien di puskesmas, apakah ini masih bisa ditangani di puskesmas atau tidak. Tentunya koordinasi dengan rujukan rumah sakit umum daerah Konawe itu akan menjadi salah satu solusi. Namun dari faktor jarak juga puskesmas itu diberikan keluasan untuk meminta rujukan apabila mungkin lebih terdekat dengan kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, ini yang memang harus dilakukan kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kabupaten atau kota yang terdekat dengan Kabupaten Konawe, sehingga penanganan pasien yang jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Konawe itu nanti koordinasinya kalau dilihat dari faktor jarak dan tindakan medis yang harus segera dilakukan, itu nanti menjadi rujukan atau semacam koordinasi dengan rumah sakit
umum yang terdekat dari lokasi pasien tersebut. Contoh puskesmas di Kecamatan Sampara atau di Abelisawa. Kalau kita melihat dari sisi topografi, dia lebih dekat ke pusat ibu kota provinsi. Sehingga fasilitas rumah sakit yang ada di ibu kota provinsi di Kota Kendari itu ada beberapa sarana dan prasarana yang bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana kerjasama yang dibangun atau koordinasi yang dibangun antara pemerintah Kota Kendari dengan pemerintah Kabupaten Konawe dengan pemerintah provinsi. Penanganan kesehatan ini kan ada dua tindakan yang harus dilakukan. Pertama, tindakan preventif dan tindakan kuratif. Preventif itu tentunya bagaimana mencegah apabila ada pandemi atau endemi yang ada di wilayah Kabupaten Konawe. Artinya inilah yang dibutuhkan selain dari tenaga medis atau tenaga kesehatan, tentunya perlu support dari lintas sektor, dari BKKBN, dari Kesra, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup. Tentunya ini secara lintas sektor mempunyai peranan dalam rangka untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Kalau mengedukasi masyarakat ini tentunya kan sudah banyak kita lakukan, bahkan dari tenaga penyuluh kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan sendiri, yang ada di BKKBN, yang ada di lingkungan hidup. Ini secara terintegrasi melakukan sosialisasi dan mengedukasi kepada masyarakat. Dibantu dengan adanya tim penggerak PKK yang memberikan edukasi atau pemahaman kepada ibu-ibu yang ada di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Inilah salah satu tugas dari Ibu Dharma Wanita bagaimana membantu mengedukasi dan mensosialisasikan program-program yang ada di Dinas Kesehatan, di BKKBN yang sifatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus tetap mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekalipun dihadapkan masalah keterbatasan dana. Pemerintah Kabupaten Konawe sendiri mengalokasikan sekitar 11% dari APBD atau sekitar 189 miliar rupiah untuk anggaran kesehatan. Wujud dari pengalokasian dana tersebut diantaranya peningkatan kualitas puskesmas serta sarana prasarana kesehatan lainnya. Ini kan merupakan satu layanan yang paling mendasar, paling hakiki. Artinya pemerintah Kabupaten Konawe itu dari sisi keterbatasan APBD yang ada di Kabupaten Konawe ini kan ada beberapa faktor-faktor yang menentukan besaran daripada APBD itu. Tapi pemerintah Kabupaten Konawe sudah memploting kurang lebih 11% dari APBD itu untuk layanan kesehatan. Artinya pembangunan, peningkatan kualitas puskesmas, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan layanan kesehatan yang akan dimaksimalkan untuk menghasilkan sesuatu yang optimal seperti itu.